Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas persamaan akuntansi. Sebelumnya, kita bahas terlebih dahulu mengenai kegiatan perusahaan. Kegiatan perusahaan meliputi suatu arus perputaran dana. Dana diperoleh dari pemilik perusahaan atau suatu unit usaha dan kreditur. Digunakan untuk melakukan usaha yang pada akhirnya diterima dalam bentuk dana lagi. Kemudian, dana ini sebagian diputarkan kembali untuk melakukan usaha dan sebagian lain dikembalikan kepada pemilik dan kreditur. Pemilik menyetorkan sejumlah uang ke perusahaan atau unit usaha dan kreditur meminjamkan sejumlah uang ke perusahaan. Kemudian, unit usaha atau perusahaan mengubah uang tunai menjadi aktiva produktif untuk kegiatan operasional unit usahanya, yang nantinya perusahaan akan menjual barang atau jasa kepada pembeli, dan unit usaha akan menerima pendapatan berupa uang tunai. Kemudian, perusahaan akan membagikan laba kepada pemilik dan melunasi pinjaman kepada kreditur. Keterangan akun pada contoh soal hari ini, uang yaitu dimasukkan ke dalam akun kas. Akun selanjutnya yaitu akun modal yang terdiri dari uang yang disetor oleh pemilik. Kemudian ada akun kendaraan. Akun kendaraan merupakan harta perusahaan yang berupa kendaraan. Akun utang bank yaitu pinjaman perusahaan pada bank. Selanjutnya, akun beban yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam kegiatan operasional perusahaan. Dan terakhir, ada akun pendapatan yang merupakan uang yang didapat dari pembeli atas jasa yang dijual. Kegiatan 1 yaitu penyetoran modal. Awal dari siklus kegiatan perusahaan adalah penyetoran modal oleh pemilik. Rosi mendirikan suatu unit usaha ojek online dan untuk itu Rosi menyetor uang tunai sebesar 5 juta rupiah sebagai modal awal. Dari kegiatan pertama ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan menerima uang tunai berupa kas sebesar 5 juta rupiah. Uang ini nanti akan digunakan untuk menjalankan perusahaan. Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran uang harus dicatat. Penerimaan uang yang berasal dari kegiatan 1 ini dapat dicatat sebagai kas bertambah sebesar 5 juta rupiah. Tanda tambah dalam catatan pada slide berarti penambahan. Sisi lain dari kegiatan 1 bagi perusahaan adalah pengakuan bahwa uang sebesar 5 juta rupiah tadi berasal dari Rosi sebagai pemodalnya. Maka dari itu, akun modal Rosi juga ikut bertambah sebesar 5 juta rupiah. Uang tunai merupakan kekayaan perusahaan atau sering disebut aktiva. Kekayaan merupakan sumber daya untuk melakukan usaha. Dalam contoh ini, kekayaan berasal dari penyetoran modal oleh Rosi. Antara kekayaan yang dimiliki dengan sumber pembelanjaannya harus selalu sama. Hal ini wajar saja, sebab kekayaan dan sumber pembelanjaan seperti dalam contoh penyetoran modal sebetulnya merupakan satu kegiatan, tetapi dipandang dari dua sudut yang berbeda. Kesamaan antara kekayaan dengan sumber pembelanjaannya dapat disajikan pada persamaan akuntansi, yaitu kekayaan sama dengan sumber pembelanjaan. Untuk kegiatan 1 ini, kas sama dengan modal Rosi, yaitu 5 juta rupiah sama dengan 5 juta rupiah. Penyajian kekayaan dan sumber pembelanjaannya dalam suatu persamaan dapat digunakan untuk menunjukkan posisi keuangan perusahaan. Saya ulangi, dalam contoh ini, posisi keuangan perusahaan menunjukkan bahwa 1. Perusahaan memiliki kekayaan berupa uang tunai sebesar 5 juta rupiah
Dan yang kedua, sumber pembelanjaan dari kekayaan tersebut berasal dari setoran modal pemilik sebesar 5 juta rupiah. Kegiatan kedua, penarikan pinjaman. Jika setoran modal dari pemilik masih belum cukup untuk melakukan usaha, perusahaan atau unit usaha dapat memperoleh sumber pembelanjaan dari pinjaman, misalnya meminta kredit dari bank. Perhatikan contoh berikut. Unit usaha memperoleh kredit pinjaman dari bank sebesar 3 juta rupiah. Seperti halnya pada kegiatan 1, kredit yang diterima dari bank sebesar 3 juta rupiah mengakibatkan perusahaan menerima uang tunai sejumlah yang sama. Pencatatan untuk penerimaan uang ini adalah sebagai berikut. Kas pada kegiatan 1 tadi bertambah 5 juta dan bertambah lagi pada kegiatan kedua. Jadi kas sekarang sebesar 8 juta rupiah. Di sisi lain, sumber pembelanjaan dari kegiatan 2 ini yaitu pinjaman dari bank oleh perusahaan dicatat sebagai utang bank bertambah sebesar 3 juta rupiah. Kesamaan antara kekayaan dan sumber pembelanjaan setelah kegiatan 2 ini yaitu kas sama dengan utang bank tambah modal ROSI, yaitu sebesar 8 juta rupiah sama dengan 3 juta rupiah ditambah 5 juta rupiah. Sekarang posisi keuangan perusahaan telah berubah. Kekayaan perusahaan berjumlah 8 juta rupiah dalam bentuk uang tunai. Sumber pembelanjaan berasal dari setoran modal oleh pemilik sebesar 5 juta rupiah dan pinjaman dari bank sebesar 3 juta rupiah. Siklus kegiatan perusahaan selanjutnya adalah mengubah uang tunai ke dalam aktiva produktif. Kegiatan ketiga, contohnya, unit usaha membeli motor bekas seharga 7 juta rupiah. Dalam kegiatan 3 ini, perusahaan mengubah uang tunai yang dimiliki menjadi aktiva produktif. Dalam hal ini, motor yang digunakan untuk melakukan usaha. Jelas bahwa akibat dari pembelian tersebut, uang tunai harus dikeluarkan. Pengeluaran uang tunai dari perusahaan dicatat sebagai pengurangan sebesar 7 juta rupiah. Pada kegiatan ini, kas menjadi 1 juta rupiah. Perlu diingatkan bahwa akibat lain dari kegiatan 3 adalah perusahaan sekarang mempunyai motor yang nilainya sebesar 7 juta rupiah. Kenyataan ini harus dicatat pada akun kendaraan yang bertambah sebesar 7 juta rupiah. Kesamaan antara kekayaan dan sumber pembelanjaan setelah kegiatan 3 ini tetap dapat dipertahankan, sebab kegiatan tersebut sebenarnya hanya merupakan pengubahan bentuk kekayaan saja. Lihat pada persamaannya, kas bertambah, maksudnya kas tambah kendaraan sama dengan utang bank tambah modal ROSI. Kembali pada posisi keuangan perusahaan, persamaan pada slide ini menunjukkan bahwa yang pertama, perusahaan memiliki kekayaan yang berjumlah 8 juta rupiah. Kekayaan ini terdiri dari uang tunai pada kas sebesar 1 juta rupiah dan motor yang bernilai 7 juta rupiah. Hal yang kedua, sumber pembelanjaan dari kekayaan tersebut berasal dari utang bank sebesar 3 juta rupiah dan setoran modal pemilik sebesar 5 juta rupiah. Lanjut pada kegiatan 4, yaitu membayar beban-beban usaha. Dalam siklus kegiatan, di samping aktiva produktif, perusahaan perlu mengeluarkan beban lain untuk menghasilkan barang dan jasa yang dijual. Barang atau jasa maksudnya. Berikut adalah contoh, perusahaan membayar bensin, oli, dan gaji driver ojek sebesar
totalnya Rp900.000. Pengeluaran uang untuk pembayaran bermacam-macam beban tersebut dicatat dan mengurangi nilai kas sebesar Rp900.000, sehingga saldo pada kegiatan 4 kegiatan 4 saldo kas menjadi Rp100.000. Pengeluaran untuk beban sebesar Rp900.000 mengurangi kekayaan perusahaan, sedangkan kekayaan perusahaan dimiliki oleh penyedia modal. Jadi, pengurangan kekayaan yang disebabkan oleh kegiatan usaha akan mengurangi modal juga. Oleh karena itu, modal ROSI ikut berkurang sebesar Rp900.000, sehingga pada kegiatan 4 ini, saldo akhir modal ROSI yaitu sebesar Rp4.100.000. Kesamaan antara kekayaan dan sumber pembelanjaan yaitu kas tambah kendaraan sama dengan utang bank tambah modal ROSI dengan nilai kas sebesar Rp100.000, kendaraan sebesar Rp7.000.000, kemudian utang bank sebesar Rp3.000.000 dan modal ROSI sebesar Rp4.100.000. Kegiatan 5 yaitu penjualan jasa. Aktiva produktif yang dimiliki perusahaan digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Pada contoh ojek online ini, motor mengangkut penumpang dengan menarik bayaran adalah kegiatan memberikan atau menjual pelayanan jasa. Pelayanan jasa akan menghasilkan pendapatan. Contoh kegiatan 5, perusahaan memperoleh pendapatan sebesar Rp4.000.000. Uang tunai yang diterima dari melakukan usaha tersebut sebesar Rp4.000.000 akan dicatat pada sisi kas dengan bertambahnya Rp4.000.000. Jadi, saldo kas sekarang pada kegiatan 5 sebesar Rp4.100.000. Pendapatan sebesar Rp4.000.000 merupakan penambahan terhadap kekayaan perusahaan. Kekayaan perusahaan dimiliki oleh yang menyediakan modal. Jadi, penambahan kekayaan yang berasal dari kegiatan usaha akan menambah modal pemilik perusahaan. Pada contoh ini, maka akan menambah modal ROSI sebesar Rp4.000.000. Jadi, pada kegiatan 5, modal ROSI menjadi sebesar Rp8.100.000. Setelah kegiatan ini, kesamaan antara kekayaan dan sumber pembelanjaan masih dapat dipertahankan, atau maksudnya sisi sebelum dan sesudah sama dengan itu sama. Dengan komponen kas tambah kendaraan sama dengan utang bank tambah modal ROSI. Dengan jumlah yang sama, yaitu sebelum sama dengan sebesar berapa tuh? 4.100.000 tambah 7 juta berapa nilainya? Sama nggak dengan Rp3.000.000 ditambah Rp8.100.000. Kegiatan 6. Menyicil pinjaman bank. Pinjaman suatu saat harus dikembalikan. Dalam siklus kegiatan perusahaan disebutkan bahwa sebagian dari hasil usaha akan digunakan untuk pengembalian pinjaman. Contoh pada kegiatan 6 ini, perusahaan mengangsur pengembalian kredit sebesar Rp1.500.000. Kegiatan ini akan mengakibatkan adanya pengeluaran uang sebesar Rp1.500.000. Pencatatan yang harus dilakukan adalah pada sisi kas akan kembali berkurang sebesar Rp1.500.000, sehingga saldo kas pada kegiatan 6 menjadi sebesar Rp2.600.000. Angsuran yang dilakukan perusahaan mengakibatkan berkurangnya utang kepada bank. Maka utang bank yang awalnya Rp3.000.000 sekarang berkurang Rp1.500.000, sehingga utang bank pada saat ini pada
kegiatan 6 ini menjadi Rp1.500.000. Kegiatan 7, pembagian laba. Di samping untuk pengembalian pinjaman, sebagian hasil usaha perusahaan dikembalikan kepada pemilik. Pengembalian kepada pemilik dilakukan dengan pembagian laba, seperti pada contoh ini, perusahaan membagikan laba kepada pemilik sebesar Rp1.300.000. Pembagian laba kepada pemilik merupakan pengembalian atas modal yang ditanam. Dengan demikian, modal akan berkurang sebesar yang dibagikan. Pencatatan untuk kegiatan ini yaitu modal ROSI pada akhir kegiatan 6 saldonya sebesar Rp8.100.000 akan berkurang dengan adanya pembagian laba sebesar Rp1.300.000, sehingga modal ROSI saat ini nilainya sebesar Rp6.800.000. Uang tunai akan keluar karena pembagian laba tersebut, sehingga pada sisi kas juga akan berkurang sejumlah Rp1.300.000. Maka saldo akhir pada kegiatan 7 menjadi Rp1.300.000 untuk kasnya. Kesamaan antara kekayaan dan sumber pembelanjaan yaitu kas tambah kendaraan sama dengan utang bank tambah modal ROSI senilai kas sebesar Rp1.300.000 tambah kendaraan senilai Rp7 juta sama dengan utang bank yang bernilai Rp1.500.000 ditambah dengan modal ROSI yang bernilai Rp6.800.000. Maka pada saat ini posisi keuangan perusahaan adalah yang pertama, kekayaan yang dimiliki berjumlah Rp8.300.000 terdiri dari uang tunai sebesar Rp1.300.000 dan kendaraan sebesar Rp7 juta. Yang kedua, sumber pembelanjaan berasal dari utang bank sebesar Rp1.500.000 dan setoran modal pemilik sebesar Rp6.800.000. Dari contoh yang sudah kita bahas barusan, dapat dengan jelas dilihat hubungan antara kegiatan perusahaan dengan akuntansi sebagai proses pencatatan. Jika terdapat tidak adanya kesamaan antara sisi sebelum dan sesudah sama dengan, berarti terdapat kesalahan pencatatan. Kita masuk dalam persamaan akuntansi. Kesamaan biasanya dinyatakan dalam suatu persamaan yang disebut dengan persamaan akuntansi atau accounting equation. Biasanya, kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan disebut aktiva atau harta atau assets. Apabila aktiva yang dimiliki perusahaan bernilai Rp1 juta, maka sumber pembelanjaan juga harus bernilai Rp1 juta. Aktiva menunjukkan bentuk kekayaan yang dimiliki perusahaan. Ianya merupakan sumber daya atau resource bagi perusahaan untuk melakukan usaha. Sumber pembelanjaan di lain pihak menunjukkan siapa yang membelanjai kekayaan tadi. Oleh sebab itu, maka aktiva harus selalu sama dengan sumber pembelanjaannya. Pihak yang menyediakan sumber pembelanjaan mempunyai hak klaim terhadap aktiva perusahaan. Sumber pembelanjaan dapat dibagi menjadi dua, yakni dari kreditur dan pemilik. Bagi perusahaan, diterimanya pembelanjaan dari kreditur membawa akibat timbulnya kewajiban untuk mengembalikan. Oleh karena itu, sumber pembelanjaan dari kreditur disebut kewajiban atau liability, atau kadang-kadang disebut hutang. Sumber pembelanjaan dari pemilik disebut modal. Tidak seperti halnya pembelanjaan dari kreditur, perusahaan tidak berkewajiban untuk mengembalikan setoran modal pemilik menurut perjanjian yang pasti. Sewaktu-waktu pemilik dapat menarik kembali setoran modalnya. Jika perusahaan memperoleh laba, maka laba ini menjadi hak pemilik.
Perluasan dari kekayaan sama dengan sumber pembelanjaan, yaitu aktiva sama dengan pasiva. Pasiva di sini yaitu kewajiban tambah modal. Biasakan untuk menempatkan kewajiban sebelum modal, oleh karena hak kreditur memang lebih didahulukan. Intinya, dahulukan bayar utang. Persamaan akuntansi menunjukkan posisi keuangan perusahaan, karena transaksi usaha akan mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Maka setiap transaksi usaha dapat dinyatakan dalam bentuk efeknya terhadap ketiga unsur dalam persamaan akuntansi. Efek terhadap unsur persamaan akuntansi dinyatakan dalam penambahan atau pengurangan dari unsur-unsur tersebut. Pencatatan transaksi usaha. Setiap transaksi usaha dapat dinyatakan dalam bentuk efeknya terhadap persamaan akuntansi. Oleh karena itu, maka persamaan tersebut dapat digunakan untuk mencatat semua transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Contoh transaksi pertama yaitu penyetoran modal oleh pemilik. Lili Dea senang menanam berbagai macam bunga. Bunga-bunga di halaman rumahnya tumbuh subur dan sangat cantik. Kemudian ia ingin membuka usaha menjual bunga. Maka transaksi permulaan unit usaha Lily Flower adalah penyetoran modal oleh Lili Dea sebesar Rp500.000. Maka pada transaksi yang pertama, persamaan akuntansinya adalah kas bertambah sebesar Rp500.000 dan pada sisi pasiva yaitu pada modal bertambah sebesar Rp500.000 juga. Harap diingat bahwa persamaan tersebut hanya bersangkutan dengan perusahaan, yaitu nama perusahaannya kan Lily Flower. Harta pribadi Lili Dea seperti rumah dan rekening bank serta utang-utang pribadinya tidak dicatat dalam persamaan. Perusahaan dianggap sebagai suatu kesatuan usaha yang terpisah dengan uang kas sebesar Rp500.000 dan modal sebesar Rp500.000. Transaksi yang kedua yaitu perolehan pinjaman. Lily Flower meminjam uang kepada bank sebesar Rp1 juta. Akibat transaksi tersebut, uang kas dalam perusahaan bertambah dengan 1 juta sehingga menjadi Rp1.500.000. Di lain pihak muncul utang bank sebesar Rp1 juta. Transaksi 3, membeli perlengkapan. Lily Flower membeli beberapa perlengkapan seperti kertas HVS, kawat, pita, kain, dan kertas buket, totalnya seharga Rp300.000 secara tunai. Maka kas akan berkurang sebesar Rp300.000 dan perlengkapan nilainya akan bertambah sebesar Rp300.000. Transaksi yang keempat yaitu menerima pendapatan. Tujuan utama pemilik perusahaan adalah menambah modal dengan cara memperoleh laba. Bagi Lily Flower, penjualan harus melebihi beban yang terjadi. Jumlah yang dibebankan kepada pembeli untuk barang atau jasa yang dijual disebut dengan pendapatan untuk jasa, penjualan untuk barang. Kelebihan pendapatan atas beban disebut laba bersih atau net income. Apabila beban melebihi pendapatan yang dihasilkan, maka kelebihan itu merupakan rugi bersih atau net loss. Laba atau rugi bersih tidak perlu ditetapkan untuk setiap terjadinya transaksi. Laba atau rugi bersih cukup ditetapkan untuk suatu jangka waktu tertentu, misalnya bisa per bulan atau per tahun. Oke, kita masuk dalam contoh. Lily Flower menerima pendapatan selama 2 minggu berjualan bunga sebesar Rp1.500.000. Pengaruh transaksi ini adalah bertambahnya kas sebesar Rp1.500.000 dan bertambahnya pendapatan untuk jumlah yang sama. Pendapatan atau penjualan ini juga dapat dianggap sebagai penambahan atas modal sebesar
Rp1.500.000. Transaksi 5, yaitu melunasi pinjaman bank. Lily Flower membayar utang bank sebesar Rp1.000.000. Akibat dari transaksi ini adalah berkurangnya aktiva dan utang sebesar Rp1.000.000. Catatan-catatan yang dibuat oleh Lily Flower pada 5 contoh yang sudah kita bahas dibuat dalam bentuk tabelaris seperti yang terlihat pada layar. Maka saldo akhir untuk aktiva, dari sisi aktiva kas sebesar Rp1.700.000 dan dari akun perlengkapan sebesar Rp300.000. Sedangkan dari sisi pasifa untuk kewajiban utang banknya Rp0 karena utangnya tadi udah dilunasin kan. Kemudian pada akun modal yaitu modal Lily sebesar Rp2.000.000. Maka aktiva sama dengan pasifa yaitu sebesar Rp2.000.000. Perlu diperhatikan hal yang pertama, pengaruh setiap transaksi dapat dinyatakan dalam penambahan dan atau pengurangan 2 atau lebih akun dalam persamaan akuntansi. Yang kedua, persamaan akuntansi harus selalu seimbang. Demikian materi untuk persamaan akuntansi hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.